Kemudian keuangan dan atau akuntansi milik UBS. Nah, UBS itu sendiri merupakan perusahaan yang sangat likuid dengan 1,5 kali uang tunai yang diperlukan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Nah, si UBS ini juga meningkatkan dividen sebesar 20% per tahun selama 5 tahun terakhir dan jumlahnya itu meningkat yaitu sebesar 47% dari periode yang sama. Kemudian dia juga telah menutupi kewajiban lancarnya selama 5 tahun terakhir, sementara juga harus mengembangkan aset tetap dan modal kerja sehubungan dengan pengembangan infrastruktur untuk mendukung teknologi terbaru logistik dan mendorong pelanggan mereka terhadap manufaktur GIP. Kemudian Litbang atau literasi dan pengembangan milik JBH, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan sektor sosial dengan mempererat pembangunan sektor transportasi dan logistik yang berorientasi pada upaya mewujudkan kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja dan profitabilitas melalui pelayanan, kualitas, dan teknologi modern yang makin berkembang. Kemudian yang ketiga, menciptakan inovasi yang lebih menarik dan unik untuk bisa bersaing dan menghadapi kompetitor serta pangsa pasar. Dan yang keempat, memperbaiki sistem kepemimpinannya. Kemudian, pada UPS, literasi dan pembangunan terdapat beberapa hal. Yang pertama, UPS menyelidiki peningkatan pengukuran mesin untuk memprediksi kerusakan yang lebih baik, sehingga menarik truk untuk diperbaiki sebelum dia gagal. Kemudian yang kedua, mengukur kegiatan yang berkaitan dengan pengemudi, misalnya seperti apakah sabuk pengaman digunakan terkait dengan keselamatannya. Dan yang terakhir, UBS melacak seberapa sering driver cadangan karena lebih banyak kecelakaan terjadi kemudian. Kemudian pada faktor sistem informasi manajemen, yaitu milik JBH, ada beberapa hal. Yang pertama ada B2B systems, kemudian perangkat lunak infrastruktur, perangkat lunak aplikasi internal, data warehouse operating system, hardware, database, dan network. Sedangkan pada UBS ada beberapa sistem dan struktur, yaitu yang pertama ada operasional keunggulan, new product, jasa dan modern bisnis dan model bisnis. Yang ketiga pelanggan dan pemasok keintiman. Kemudian yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan dan yang kelima keunggulan kompetitif. Kemudian pada perbedaan penerapan strategi antara milik JBH Transport Service dengan Unit Parcel Service atau UBS. Nah, di sini tuh pada faktor sumber daya alamnya, perbedaan terlihat pada JBH itu lebih fokus pada penghematan bahan bakar, sedangkan untuk UPS sendiri itu lebih fokus untuk peluncuran UPS terbaru. Kemudian pada sumber daya manusianya itu JBH Transport Service itu lebih menyediakan sumber daya profesional dan memberikan kompensasi serta kemajuan kualitas internal manajemen, sedangkan pada UPS itu lebih pada pengaturan sistem manajemen terbaru. Kemudian kita lanjut kepada struktur organisasinya. Di JBH itu menekankan pada perubahan sistem organisasi internalnya, sedangkan UPS menciptakan hubungan yang lebih intensif dengan komite manajemen untuk strategi ke depannya. Kemudian pada faktor proses produksi, perbedaannya JBH itu berupaya untuk menggunakan teknologi yang lebih modern dalam proses produksinya. Sedangkan kalau UPS itu menerapkan teknologi operasi yang lebih support. Lalu kita ke pembeda selanjutnya yaitu pada faktor pemasaran. Pada pemasaran, JBH itu hanya berupaya memperluas pasar dengan membangun pasar baru dan membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan dan masyarakat. Sedangkan UPS itu sendiri berupaya mengembangkan sistem pendistribusian dan melakukan rebranding. Lalu kita ke pembeda keuangan atau akuntansinya.
JBH itu menggunakan perangkat lunak dalam perhitungan keuangannya dengan metode pengembangan oleh konsultan dan analisis perusahaan. Sedangkan kalau si UBS itu membahas mengenai perusahaan yang liquid sejalan dengan investasi dan peningkatan teknologi perusahaan. Kemudian faktor berikutnya yaitu lead bank. Perbedaannya terletak pada JBH itu melakukan penelitian mengenai sektor usahanya, kinerja dan profitabilitas, inovasi dan sistem kepemimpinannya. Sedangkan kalau UBS itu menyelidiki tentang masalah-masalah dalam perjalanan atau masalah operasional selama perusahaan. Kemudian pada faktor sistem informasi manajemen, faktor terakhir, perbedaannya terletak pada JBH Service itu lebih memusatkan pada sistem pengendalian internal perusahaan. Sedangkan kalau si UBS itu lebih memfokuskan pada sistem operasional, penciptaan layanan ekspedisi model baru agar lebih unggul dari kompetitornya. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yaitu perbedaan visi dan misi JBH Transport Service dan United Parcel Service. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara JBH Service dengan United Parcel Service. Pada visinya, JBH itu cenderung mengutamakan pada layanan transportasi yang dapat berpartisipasi dan menunjang keberlanjutan manajemen rantai pasokan pelanggannya. Tapi kalau United Parcel Service atau UPS itu mereka lebih berfokus untuk membuat pengiriman barang atau ekspedisi barang yang efisien dengan jangkauan yang lebih global. Begitu pula dengan misinya. Terdapat banyak perbedaan misinya mulai dari pelanggan, layanan jasa, pangsa pasar, teknologi operasional hingga filosofi perusahaannya. Kemudian kita lanjut pada perbedaan penerapan strategi per perusahaannya. Nah, yang pertama itu ada UPS. Nah, seperti yang di atas tadi kita bahas, namun ini lebih ke penjelasan per perusahaan. Nah, kalau di UPS itu SDA-nya itu fokus pada peluncuran BBS baru. SDM-nya itu pengaturan sistem manajemen baru, kemudian struktur organisasinya itu untuk menciptakan hubungan yang lebih intensif dengan komite manajemen untuk strategi ke depannya. Kemudian pada proses produksi menggunakan penerapan teknologi operasi yang lebih support. Kemudian pada pemasarannya berupaya mengembangkan sistem pendistribusian dan melakukan rebranding. Pada keuangannya itu berupaya meningkatkan teknologi perusahaan dan investasi. Kemudian pada literasi dan pembangunan melakukan penyelidikan tentang masalah-masalah dalam operasional atau dalam perjalanan. Dan yang terakhir sistem informasi manajemennya itu lebih memfokuskan pada sistem operasional, penciptaan layanan ekspedisi lebih modern agar lebih unggul. Kemudian pada perbedaan penerapan strategi milik si JBH. Nah, di JBH ini sumber daya alamnya itu lebih ke penghematan bahan bakar, kemudian sumber daya manusianya itu lebih ke penyediaan sumber daya profesional dan pemberian kompensasi serta kemajuan kualitas internal manajemen. Kemudian struktur organisasinya menekankan pada perubahan sistem organisasi internalnya. Pada proses produksinya, berupaya untuk menggunakan teknologi yang lebih modern dalam proses produksi. Kemudian pada bidang pemasarannya, berupaya memperluas pasar dengan membangun pasar baru dan membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan dan masyarakat serta penerapan teknologi digital marketing. Kemudian pada keuangannya menggunakan perangkat lunak dalam perhitungan keuangannya dengan metode pengembangan oleh konsultan dan analis perusahaan. Lalu pada literasi dan pengembangan melakukan penelitian mengenai sektor usahanya, kinerja dan profitabilitas, inovasi dan sistem kepemimpinannya. Dan pada sistem informasi manajemen, pemusatan pada sistem pengendalian internal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.